semuanya. Kuatkan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tinggalkanku, setia menopangku.
buka hati, tuh jamaatku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku, Engkaulah damai. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai, yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamaatku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup, datangmu rapiku, datangmu rapi. Ku siap terima kuasamu, ku siap terima kuasamu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagi. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamaatku berserah penuh di hadiratmu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Lebih dalam katakan, ku buka hati. Kami membuka hati kami pagi hari ini, Tuhan. Datangkan urapi setiap kami. Jangan melewatkan satu pun di antara kami pagi ini, Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, ku buka hati, ku buka hati, tuh jamaat berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, buka hati, tuh jamaat. Kami berserah penuh Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ini pengakuan kami, Tuhan. Kami buka hati kami bagi
pastikan kita mengalami kehadirannya di hidup kita pribadi lepas pribadi. Ya Allah yang maha hadir, hadir di sisimu, hadir di sisiku, hadir di tempat ini. Berserulah kepadanya, nikmatilah hadirannya. Haleluya, 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 haleluya. Menikmati baikmu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu ini. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Tetap ingin di hadiratmu menikmati baikmu, menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Serukan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia di mataku. Engkau sekali lagi, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia di mataku. Engkau di mataku, engkau termulia di mataku. Engkau di mataku, di mataku. Engkau termulia. Dari dalam hati kita dalam doa. Puji Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, mengucap syukur kasih setiamu bagi kami. Engkau baik, sebaik rahmat baik Tuhan. Mengucap syukur kami sudah memuji menyembah Engkau. Pada saatnya kami akan bersorak-sorai, berikan kami damai sejahtera sukacita, kami diberkati oleh Tuhan. Buka ibadah kami hanya di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum Bapak Ibu
Saudara duduk, beri salam satu dengan yang lain dengan senyum yang paling manis. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita bisa bertemu lagi bersama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita mau lebih lagi bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Dia untuk memuliakan nama-Nya. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah
kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Gereja Tuhan saja katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh hati saya cepat makin berdiri. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti penyertaanmu sempurna. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Hanya padamu kami akan rasakan damai. Ada ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Ini pengakuan hati kami bahwa hanya ada di dalam Engkau Tuhan kami dapatkan sukacita. Kami rasakan kedamaian yang Engkau berikan bagi kami, yang tidak dapat dunia ini berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau berikan kami hati seorang murid yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu mendapat tempat di dalam hati kami untuk kami boleh lakukan dalam hidup kami hari demi hari. Segala bentuk kuasa kegelapan yang coba-coba mencuri benih kebenaran firman Tuhan, yang membuat firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hati kami, kami tolak hancurkan yang keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biar Kau ambil alih pemberitaan firman-Mu Bapa. Kau berkata-kata melalui bibir mulut hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, biar hanya Engkau yang nampak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap terima firman Tuhan. Saudara sudah siap terima firman Tuhan? Mari bersama kita katakan amin. Si Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita hari ini? Amin. Si Tuhan, tetap ada sukacita karena Yesuslah sumber sukacita bagi kehidupan kita. Di minggu yang ketiga kita kembali dipertemukan untuk kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, mengelola pekerjaan dengan baik. Kalau bisa PowerPoint-nya ditampilkan. Mengelola pekerjaan dengan baik. Ini tema bagi saya dan saudara untuk kita renungkan dan kita pelajari bersama-sama. Kita akan melihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai yang ke-10. Kalau sudah menemukan,
dengan kasih Kristus dan kita bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mulai ayat yang ke-7 kita akan baca. Pengkhotbah 9 ayat 7 mulai sampai yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Amin. Dan dipersilakan dulu kembali. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di sini, mengelola pekerjaan yang baik. Mungkin kita banyak mendengar, banyak mungkin melihat bagaimana para motivator di luar sana mengajarkan banyak hal kepada kita tentang bagaimana kita dapat mengelola pekerjaan kita dengan baik. Tetapi pada hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya, Salomo mengajarkan dalam kehidupan saya dan saudara, karena kita adalah anak-anak Allah, ada 3 hal yang Allah ingin supaya kita sebagai anak-anak Allah untuk kita lakukan dalam pekerjaan kita, untuk kita mengelola pekerjaan kita. Pekerjaan yang sudah dipercayakan bagi saya dan saudara, bagaimana caranya kita mengelola itu seturut dengan kehendak Tuhan, bukan seturut dengan apa kata dunia. Motivator dunia boleh mengatakan seperti ini dan seperti itu. Tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal yang Salomo ajarkan dalam kitab Pengkhotbah yang ingin kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Kita adalah anak-anak Tuhan. Yang harus kita ikuti adalah kebenaran firman Tuhan saat kita melakukan pekerjaan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mengelola dipercayakan satu pekerjaan, apa yang harus kita lakukan? Kita menikmati hasil pekerjaan. Menikmati hasil. Di dalam ayat yang ke-7, mari kita makan roti dengan sukaria. Hasil jerih payah kita nikmati. Kalau kita bekerja lalu kita tidak menikmati, lalu untuk apa kita bekerja? Susah payah bekerja lalu kita tidak menikmatinya. Dikatakan firman Tuhan, ketika kita dipercayakan satu pekerjaan oleh Tuhan, maka kita harus menikmati akan hasil dari pekerjaan kita itu. Kita makan dari hasil pekerjaan kita, makan dengan puas yang dihasilkan oleh kita. Tidak sia-sia kita bekerja, ada hasilnya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Raja Salomo mengajarkan kepada saya dan saudara, untuk kita boleh menikmati hasil dari pekerjaan kita. Lalu kalau kita tidak bekerja, ya apa yang kita nikmati? Tentunya tidak ada. Tapi ketika kita dipercayakan satu pekerjaan, ada hasil yang baik, maka kita menikmati akan hasil pekerjaan kita. Kita makan, minum dengan puas dari hasil pekerjaan kita. Nah, yang kedua yang Raja Salomo ajarkan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah menjaga kesucian. Coba kita melihat pada ayat yang ke-8 dalam Pengkhotbah tadi, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Biarlah selalu putih pakaianmu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Apakah setiap kita bekerja kita harus memakai baju putih supaya kelihatan bersih? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan kebenaran firman Tuhan, karena kita tahu di saat kita bekerja, di tempat kita bekerja, ada hal-hal yang bisa mencemarkan akan kehidupan kita, yang bisa mengganggu akan iman pengharapan kita kepada Tuhan, yang bisa menggoyahkan akan iman pengharapan kita kepada
pas-pasan di tempat kerja kita, mungkin ada tawaran supaya melakukan ini supaya kita mendapatkan lebih. Itu bisa mencemarkan akan pakaian kita, urapan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan, supaya tetap putih pakaian kita. Bahkan jangan sampai tidak ada minyak. Minyak itu adalah urapan. Kalau urapan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita sudah tercemar, apa yang mau kita kerjakan? Tetapi firman Tuhan, jangan sampai kaki dia itu dicabut, diangkat dari kita. Kalau urapan Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan kita, kita melayani Tuhan mau pakai apa? Pakai kekuatan kita, pakai hikmat kita, tidak bisa. Hanya dengan urapan Allah kita bisa melakukan melayani Tuhan. Mungkin kita berkata, tanpa urapan Allah, tanpa mengenal Tuhan pun orang bisa mendapat kedudukan tinggi. Memang benar Bapak Ibu Saudara. Orang bisa mendapatkan kedudukan tinggi tanpa mengenal Tuhan. Orang dapat pekerjaan yang bagus tanpa mereka harus mengenal Tuhan. Tetapi keselamatan tidak ada didapatkan selain di dalam Yesus. Perlu kita menjaga urapan kita. Kalau kita melihat satu contoh, ini satu cerita yang sangat luar biasa. Waktu saya sekolah minggu, saya senang sekali dengan cerita ini. Bahkan berulang-ulang saya membaca ayat ini sampai saya hafal dengan cerita ini. Cerita Yusuf. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh melihat nanti di rumah, di dalam Kejadian 39, di mana cerita Yusuf di situ, bahkan dari dia dibenci oleh saudara-saudaranya, sampai dia direkayasa kematiannya dia, sampai dia dijual kepada orang Midian, bahkan sampai dia tinggal di keluarga Potifar. Nah, yang saya ceritakan saat ini adalah ketika dia bekerja di keluarga Potifar. Ketika dia bekerja di keluarga Potifar, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena Potifar melihat bahwa baik kelakuan Yusuf, ketika Yusuf datang ke rumah Potifar, mereka diberkati Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi dalam kehidupan Yusuf? Yusuf dipercayakan oleh Potifar. Dikatakan di sana, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri di rumah, untuk Bapak Ibu Saudara boleh melihat apakah benar cerita ini. Kejadian 39. Ketika Yusuf di rumah Potifar, Yusuf dipercayakan untuk mengelola semua isi rumah itu. Apapun yang ada dalam rumah itu diberikan kuasa kepada Yusuf untuk mengelolanya. Dia berkuasa di dalam rumah tuannya, dalam rumah majikannya, mengatur keuangan, mengatur apa macam dapur, bahkan mungkin pengeluaran juga Yusuf yang menghandle semua itu. Sehingga Potifar dia bebas melakukan pekerjaan yang lain. Nah, disinilah masalahnya terjadi. Ketika Yusuf dipercayakan begitu banyak kepercayaan oleh Potifar, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ada si tante Potifar di rumah itu, istri Potifar. Karena mungkin suaminya sering keluar rumah, yang di rumah hanya ada Yusuf bersama tante Potifar, maka tergodalah tante Potifar dengan kemolekan, dengan baiknya Yusuf, dengan gantengnya Yusuf pada waktu itu, sehingga digodanya lah Yusuf. Ketika tante Potifar menggoda Yusuf, apa yang terjadi? Apakah Yusuf dia tergoda dengan rayuan dari tante Potifar? Bapak Ibu nanti boleh baca sendiri di rumah. Kalau kita melihat, Yusuf mengatakan bahwa seisi rumah sudah dipercayakan oleh tuannya, yaitu Potifar. Dipercayakan semua untuk mengelola itu, tetapi hanya satu yang tidak diserahkannya kepadaku, kata Yusuf, yaitu engkau, karena engkau adalah istrinya. Berarti apa dikatakan di sana? Yusuf tidak ada hak untuk istri Potifar. Yusuf sadar dengan keberadaan dia, siapa dia dan siapa istri Potifar, siapa tante Potifar. Dia sadar. Inilah godaan di tempat pekerjaan. Ada berbagai macam godaan di tempat pekerjaan kita. Bagi kita yang sudah berkeluarga,
Mungkin ada godaan-godaan seperti ini di tempat kerja kita. Mungkin pulang ke rumah melihat istri berdaster, tetapi ketika di tempat lingkungan kerja melihat yang penampilannya wah, lalu tertarik atau apa. Inilah kalau kita melihat iman kita diuji ketika kita ada di tempat pekerjaan kita. Apakah kita masih mampu untuk menjaga pakaian kita tetap putih bersih, supaya minyak tetap ada dalam kehidupan kita, urapan Allah tetap ada dalam kehidupan kita. Yang diinginkan oleh Tuhan, Tuhan mempercayakan kita satu pekerjaan. Kita mampu mengelola pekerjaan itu dengan baik, dan kita juga menjaga kesucian kita di tempat pekerjaan kita. Godaan boleh banyak, bahkan yang di luar sana mungkin lebih wah kelihatan daripada yang di rumah, tapi kita sadar bahwa kita tidak berkuasa atas itu. Yusuf berkata, saya tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dimanapun kita perlu menyadari bahwa punya Tuhan, kita punya Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Mungkin suami atau istri kita tidak melihat apa yang kita lakukan di tempat pekerjaan kita, tetapi perlu kita sadari, Tuhan melihat. Sebagaimana Yusuf dia katakan, aku tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dia menjaga akan kesuciannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan sampai di situ saja. Dalam kehidupan kita, ketika kita menjaga kesucian kita, akan menjaga akan urapan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Yusuf ketika dia menjaga akan urapan, akan kesucian, akan hidupnya, bukan hanya sampai di situ dia apa yang dia lakukan, tetapi ketika dia menolak akan melakukan hal itu, maka apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Si Tante Potifar berteriak sehingga seisi rumah mendengar, dan dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuflah yang menghampiri dia. Itu pun bisa terjadi di tempat pekerjaan kita. Kalau orang melihat kita, kok orang ini kok alim banget ya. Berbagai macam cara orang ingin menjatuhkan kita. Dengan berbagai macam cara mereka ingin supaya rumah tangga kita hancur, karir kita hancur, lalu mereka membuat satu drama yang mengatakan bahwa kita lah yang salah. Di sini Yusuf mengalami akan hal itu, tetapi Yusuf dia tetap berpegang kepada kebenarannya, sekalipun dia harus masuk dalam penjara. Nah, ketika suami si Om Potifarnya pulang, si Tante Potifar pun mengadu kepada suaminya bahwa Yusuf ingin melakukan hal yang tidak baik terhadap dia, dengan satu bukti ada pakaian Yusuf di tempat tidur. Tapi kalau segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan, maka selalu ada kebaikan. Yusuf singkat cerita dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Yusuf ada di dalam penjara, pertolongan Tuhan tidak berhenti di situ. Pertolongan Tuhan tetap berlaku atas kehidupan Yusuf. Dia dikasihi orang-orang di penjara, bahkan sampai akhirnya dia dibebaskan. Bahkan dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Itu semua karena apa? Karena kesucian hatinya dan dia melakukan pekerjaan. Karena dia senantiasa menjaga akan kesuciannya di tempatnya bekerja. Firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, mengajarkan kepada saya dan saudara, betapapun banyak godaan di luar sana, jangan pernah kita goyah, jangan pernah kita terkecoh oleh itu. Tetapi mari kita mau menjaga akan kesucian kehidupan kita, menjaga kesucian nama baik kita di tempat kerja kita, sehingga lambat laun kita akan mendapat promosi. Yakin dan percaya itu akan terjadi, karena segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Jangan kita mau mengambil jalan pintas. Mungkin karena kita ingin cepat, lalu kita mengambil jalan pintas.
Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara, sebagaimana kesabaran Yusuf untuk menerima konsekuensi ketika dia harus menjaga akan kesuciannya di tempat kerja. Tetapi apa kesabaran Yusuf itu membuahkan hasil yang baik, hasil yang manis. Ini yang patut kita tiru dari kehidupan Yusuf. Ada satu hal yang luar biasa yang Yusuf rasakan, bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Nah, untuk kita bisa mengelola pekerjaan dengan baik, yang kedua tadi menjaga kesucian di tempat kerja. Coba next, apa dikatakan di sana? Terus yang kedua, ya, menjaga kesucian di tempat bekerja. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Urapan Tuhan itu harus tetap ada dalam kehidupan kita. Jangan kita mau mencemarkan akan urapan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita dengan berbagai macam tawaran-tawaran dunia. Tawaran-tawaran dunia itu mungkin menarik dalam kehidupan kita, tetapi itu hanya sesaat. Tapi apabila kita mau menjaga kesucian kita di tempat kerja, seperti Yusuf, luar biasa, dia mendapat promosi yang luar biasa. Next, apa dikatakan di sana? Di dalam dunia kerja banyak godaan untuk seorang percaya kompromi dengan imannya. Alih-alih mendapatkan keuntungan lebih besar, maka seseorang tergoda untuk menurunkan standar hidupnya dari firman Tuhan. Menjaga kesucian di tempat kerja dan bisnis merupakan hal esensial agar bisnis dan pekerjaan kita memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Kita memuliakan nama Tuhan melalui pekerjaan kita. Sekalipun banyak pekerjaan, banyak tawaran yang wah, tetapi kita mau tetap menjaga kesucian kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita yakin dan percaya kalau sudah saatnya Tuhan membawa kita ke posisi yang lebih baik, maka akan hal itu akan terjadi. Tidak perlu kita berusaha mati-matian dengan caranya kita untuk menghalalkan segala cara, tetapi ada caranya Tuhan untuk membawa kita kepada posisi yang kita inginkan sesuai dengan waktunya Tuhan untuk kita boleh mencapai titik itu. Sebagaimana kalau kita melihat cerita Yusuf ini, kita kembali menoleh ke belakang cerita Yusuf ketika dia masih bersama dengan saudara-saudaranya, kumpul bersama ayahnya, dia sudah diberikan mimpi oleh Tuhan. Dan mimpinya apa? Dia melihat bahwa saudara-saudaranya berlutut menyembah dia. Yusuf berdiri, duduk di kursi, dan kakak-kakaknya datang menyembah dia. Kalau kita melihat perjalanan Yusuf dengan mimpinya dia, sangat luar biasa. Mimpi yang dia rasakan, kok mimpi ini begini, dan dia ceritakan kepada saudara-saudaranya pun, saudara-saudaranya tidak mau menerima itu. Saudara-saudaranya menganggap dia sombong, menganggap dia apa, sehingga dia menceritakan akan mimpi itu. Tetapi Yusuf, dia percaya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa semua itu seizin oleh Tuhan. Dan akhirnya mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Ketika dia menjadi orang yang dipercayakan di Mesir, dan saudara-saudaranya datang membutuhkan makanan. Karena di Kanan tidak ada makanan kalau mereka pergi ke Mesir. Dan waktu itu pas waktunya Yusuf sudah berpuasa, datanglah saudara-saudaranya. Maka terjadilah seperti yang di dalam mimpi Yusuf, kakak-kakaknya menyembah kepada Yusuf. Mereka tidak tahu kalau itu Yusuf, tetapi Yusuf tahu, Yusuf kenal itu saudara-saudaranya. Saudara, inilah caranya Tuhan untuk membawa kita naik ke posisi yang baik. Itu ada berbagai macam cara. Tidak langsung kita melewati jalan yang mulus saja, tetapi step by step yang harus kita lewati, baik itu susah, senang kita lewati, dan akhirnya bisa mencapai akan titik yang kita rasakan. Inilah yang saya inginkan. Itulah yang dialami Yusuf. Yusuf dengan sabar, dengan tekun dia melakukan akan pekerjaannya, sekalipun difitnah, sekalipun digoda, dia tidak termakan godaan, tapi dia tetap memandang kepada Allah. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, kita mau menjaga akan kesucian kita di tempat pekerjaan. Coba next, apa dikatakan yang ketiga?
kita dapat mengelola pekerjaan dengan baik. Yang ketiga adalah memberi pekerjaan terbaik. Kita bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Artinya semampu kita mau melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh atasan kita kepada kita. Sekuat tenaga kita. Coba next, apa dikatakan di sana? Pekerjaan yang Tuhan percayakan pada setiap orang berbeda-beda. Tetapi seringkali banyak orang yang membandingkan pekerjaan dengan pekerjaan orang lain, lalu merasa iri dan tidak puas, dan pada akhirnya tidak memberikan yang terbaik pada tugas dan tanggung jawab yang sudah dimilikinya. Sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan, karena Anda tidak tahu kapan promosi dari Tuhan itu akan datang. Itulah yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi. Kita tidak tahu kapan datang promosinya dari Tuhan itu. Jadi ketika kita dipercayakan pekerjaan, kita mau melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita mau melakukannya dengan maksimal, dengan sekuat tenaga kita, dengan semampu kita melakukan yang terbaik. Tapi kalau kebanyakan kita melihat kita di luar sana belum melakukan yang terbaik, sudah menuntut lebih banyak, sehingga terjadi demo sana sini, menuntut ini dan itu, tapi pekerjaannya sendiri tidak dilakukan dengan baik. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan semampu kita, dengan kekuatan, dengan segenap kekuatan kita melakukan akan hal itu. Ada tidak contohnya dalam firman Tuhan? Ada, Bapak Ibu Saudara. Contoh Yakub. Yakub dia bekerja dengan sekuat tenaga. Bekerja pada seorang majikan yang bernama Laban. Laban ini ternyata ya sama-sama licik lah. Laban bersama Yakub licik sama licik ya. Apa yang terjadi, yang mana yang menang? Kalau Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca di dalam Kejadian pasal 30 di sana, itu cerita Yakub. Bagaimana Yakub ini ketika dia mendapat istri, dia sebenarnya yang dia inginkan itu bukan kakaknya tetapi adiknya, sehingga Laban menyuruh dia bekerja, bukan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tetapi 7 tahun. Bapak Ibu Saudara, 7 tahun itu bukanlah satu waktu yang singkat, tetapi 7 tahun itu waktu yang lama. Tetapi kalau kita melihat apa yang dilakukan Yakub ketika dia melakukan pekerjaannya, dia melakukan dengan tulus, sehingga waktu 7 tahun itu tidak terasa bagi dia. Sehingga ketika sampai 7 tahun, lalu dia meminta kepada majikannya, kepada Laban, apa yang dia inginkan. Tapi Laban ini masih tetap licik. Dan Yakub mengatakan, kapan waktu saya untuk saya bekerja untuk rumah tangga saya, untuk anak istri saya, kalau saya harus bekerja kepadamu? Sampai ada satu perjanjian di sana mereka buat. Dan kalau kita melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kita melakukan pekerjaan, perasaan saya sudah melakukan pekerjaan yang baik, tetapi atasan saya mengatakan belum layak, kamu belum bisa mendudukan ini. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita mengalami ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita putus asa atau apakah kita mengambil jalan pintas? Firman Tuhan mengajarkan tidak demikian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dikatakan kebenaran firman Tuhan, sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yakub ini dalam dia mengerjakan sesuatu, dia karena mengejar cintanya kepada istrinya. Itu waktu itu belum menjadi istrinya, karena dijanjikan oleh Laban majikannya. Ini adalah anaknya si Laban yang diinginkan oleh Yakub.
Kata Laban, kalau kamu menginginkan dia, kamu harus bekerja lagi kepada saya 7 tahun lamanya. Alhasil Yakub bekerja 7 tahun. Singkat cerita, setelah sampai 7 tahun belum juga dikabulkan. Ini dia bekerja karena cinta. Demikian juga Bapak Ibu Saudara melakukan tugas dan pekerjaan. Mungkin kita sudah berkeluarga, kita tidak melakukan pekerjaan untuk cinta. Ada seseorang yang kita inginkan di tempat pekerjaan kita, karena saya menginginkan seseorang di tempat pekerjaan saya, lalu saya harus bekerja lebih giat. Firman Tuhan tidak demikian mengajarkan kepada saya dan saudara. Tapi kita menyadari bahwa saya dan saudara sudah memiliki keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga, lalu mengerjakan pekerjaan demi cinta untuk siapa? Untuk orang tua, untuk saudara. Kalau sudah tidak ada orang tua, tidak ada saudara, lalu untuk siapa? Dikatakan firman Tuhan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Karena cinta kita kepada Tuhan, kita tidak mau menodai pekerjaan kita. Kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Kalau Laban, dia mengejar cinta. Kalau Bapak Ibu Saudara yang sudah punya pasangan hidup, bukan lagi mengejar cinta di tempat pekerjaan, tetapi bekerja karena mencintai akan keluarga, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak-anak. Saya harus bekerja untuk menghasilkan supaya menghidupi keluarga, menghidupi orang tua, menghidupi istri, menghidupi suami, menghidupi anak-anak. Itulah dikatakan kebenaran firman Tuhan. Sekecil apapun pekerjaan Anda, lakukan dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Sebesar apapun tantangan yang ada di tempat pekerjaan kita, apabila kita melakukan pekerjaan, kita memandang kepada Tuhan. Saya melakukan pekerjaan seperti untuk Tuhan. Saya melakukan pekerjaan saya untuk menghidupi keluarga saya, untuk anak-anak saya, untuk istri saya, untuk suami saya. Ada sukacita, tidak merasakan berat dalam pekerjaan. Seperti Yakub, dia melakukan pekerjaan, dia tidak merasakan berat sama sekali. Bahkan ketika dia pamit kepada Laban, dia mengatakan, ketika saya belum bergabung dengan Anda, saya tahu harta Anda tidak sebanyak ini. Sampai sedemikian Yakub berdebat dengan mertuanya. Berarti ketika Yakub bekerja untuk Laban, Laban pun diberkati Tuhan luar biasa. Sehingga Yakub berani mengatakan, waktu saya belum bekerja untuk Anda, harta Anda belum sebanyak ini. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian pasal 30 untuk lebih jelas. Kalau saya membacanya terlalu banyak, mungkin tidak cukup waktu. Tetapi Bapak Ibu Saudara nanti lebih jelasnya membaca di rumah. Untuk PR Bapak Ibu Saudara, benar nggak yang disampaikan oleh Ibu Gembala bahwa Yakub itu pernah melakukan pekerjaan yang demikian hanya untuk cinta? Ini dilakukan Yakub. Dia mengatakan, waktu saya belum bergabung, harta Anda belum sebanyak itu. Mungkin ketika kita bekerja di sebuah perusahaan, sebuah kantor, mungkin kemajuan kantor itu belum seberapa. Tetapi ketika kita bergabung, kita melihat perkembangan itu luar biasa. Lalu kita mengatakan, lalu kita mungkin menyodorkan itu kepada atasan kita belum menerimanya, harap bersabar. Sebagaimana Yakub, ada pertolongan Tuhan ketika diberikan ternak. Ada caranya Yakub untuk memperoleh supaya, karena ada pembagian ternak pun pada akhirnya yang mana bagian Laban, yang mana bagian Yakub. Yakub ini licik. Ada satu pohon, dia memberi itu sehingga setiap domba, kambing yang diberikan pohon itu, minum itu, lalu mereka timbul berbelang-belang, berbintik-bintik. Maka yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik itu adalah bagian Yakub. Lalu sedikit saja yang bagian Laban. Kambing-kambing domba yang lemah, yang tidak kuat, itulah bagian Laban. Itu kalau kita melihat ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yakub. Demikian juga saya yakin dan percaya, ketika kita dipercayakan sebuah pekerjaan,
ketika kita mau melakukan pekerjaan kita dengan baik, tidak sedikit tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi apabila kita melakukannya dengan sabar, dengan tekun, ada saatnya promosi Tuhan itu datang kepada saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu percaya dengan promosi yang Tuhan akan kerjakan bagi Bapak Ibu? Kita harus meyakinkan itu, karena ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah terlambat menepati setiap janjinya. Nah, untuk menjadi perenungan bagi saya dan saudara, maka kita harus melakukan ketika kita melakukan pekerjaan kita, maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita dipercayakan sebuah pekerjaan, kita harus melakukan yang pertama tadi. Kita mau melakukannya, kita harus menikmati hasil pekerjaan kita. Yang kedua, kita menjaga kesucian. Dan yang ketiga, kita mau memberikan pekerjaan yang terbaik. Jangan kita belum melakukan yang terbaik, tetapi kita sudah menuntut. Firman Tuhan, jangan kita banyak menuntut, tetapi kita mau memberikan kerja kita yang terbaik, kerja nyata kita dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? Nanti Bapak Ibu Saudara boleh menjawabnya dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mengapa ketika kita dipercayakan pekerjaan, kita harus melakukan yang terbaik? Kita berpikir, mengapa saya harus melakukan yang terbaik? Karena apa? Apa sebabnya saya harus melakukan yang terbaik? Nah, yang kedua, untuk perenungan kita, hal apa yang akan kita lakukan untuk dapat mengelola pekerjaan kita dengan baik? Apa yang dapat dilakukan untuk kita dapat mengelola pekerjaan kita dengan baik? Dari kebenaran firman yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar hari ini, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan jawabannya. Tuhan akan memberikan jawaban dari dalam hati kita. Mengapa saya harus melakukan pekerjaan yang terbaik? Mengapa kita harus tekun melakukan pekerjaan kita? Kita adalah anak-anak Allah. Ketika Yesus ada di dalam dunia ini, Allah menciptakan langit dan bumi. Dia mengerjakan itu tidak setengah-setengah. Kalau kita bisa menikmati pada malam hari, kita bisa melihat di langit ada bintang, ada bulan, itu adalah hasil pekerjaan Tuhan. Betapa indahnya hasil pekerjaan Tuhan. Lalu ketika kita berjalan di darat, kita melihat ada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Itu adalah cipta karyanya Tuhan yang luar biasa, yang dapat kita lihat, yang dapat kita nikmati. Lalu ketika kita melihat di dalam air, di dalam laut, ada ikan-ikan yang indah-indah, ada makhluk laut yang luar biasa. Itu adalah karya tangannya Tuhan. Lalu ketika kita melihat itu, lalu kita berpikir, apa yang dapat saya lakukan untuk mengelola pekerjaan saya? Kita bandingkan bagaimana Tuhan melakukan penciptaannya dengan luar biasa. Kita mungkin tidak dapat melakukan yang seindah seperti yang Tuhan lakukan. Tetapi paling tidak, kita menjaga integritas kita sebagai orang-orang percaya di tempat kerja kita. Supaya orang melihat yang benar, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam pekerjaan mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini tidak saya panjang lebar untuk saya dan saudara, tetapi biarlah baik cerita dari Yusuf, cerita dari Yakub ini boleh menguatkan kita bagaimana mereka bertanggung jawab di dalam pekerjaan mereka, di tempat pekerjaan mereka. Mereka tetap menjaga akan kesucian, tanggung jawab mereka. Mereka bekerja sekuat tenaga mereka untuk karena cinta kepada Tuhan, karena cinta kepada keluarga. Puji nama Tuhan, amin. Firman Tuhan. Pemusik silakan naik. Oleh setiap hati kami, satu hal yang kami percaya,
rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, Heran dan besar bagiku. heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Kembali lebih sungguh katakan jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami. Dengan penuh penghayatan kita lakukan pujian ini. Oleh setiap hati setiap kami, rancangan Tuhan. Namun kita tetap percaya. namun satu hal yang Kita percaya, percaya terhadap setiap rencana Tuhan. Pasti yang baik. ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, Besar bagi kami Tuhan. heran dan besar bagiku. Hati kehadiran-Mu selalu yang memberikan Hati damai. kehadiran-Mu selalu Sungguh nyata dalam hidup kami. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di
porsinya Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik. Ajarkan kami untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami Bapa. Bukan untuk manusia Bapa, tetapi kami mau mengerjakan itu seperti untuk Tuhan. Ketika kami melakukan itu seperti untuk Tuhan, kami tidak memandang apakah kami dihargai oleh manusia atau tidak, tetapi kami yakin percaya bahwa sesungguhnya kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Meneraikan kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah percayakan bagi hidup kami Bapa. Jika kami boleh senantiasa menjaga kesucian kami di tempat kami bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan pengurapan baru buat hamba-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan Hamba kembalikan hanya kepada-Mu Bapa. Engkau yang berhak menerima itu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory dari tempat ini bagimu Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Kita banting katakan glory, glory, hallelujah. Saya mengulangi pengembangan untuk ibadah kita. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah. Hallelujah. Puji, Haleluya Yesus, kami menaikkan glory kami kepada-Mu Bapa. Karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari pertama, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya. Kami yakin dan percaya semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sekalipun kami melakukan dengan penuh kelemahan kami, tapi kami yakin dan percaya kami mau rindu selalu belajar dan belajar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini. Kami juga sudah memberi buat pekerjaan Tuhan, besar kecil yang kami beri, baik itu untuk pembangunan gereja, persembahan persepuluhan untuk kas gereja. Kami bawa setiap tangan-tangan sidang jemaat-Mu yang sudah memberi, diberkati di dalam nama Yesus. Dalam setiap usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu diberkati, baik itu pegawai negeri, wira swasta, wira usaha, bahkan karyawan perusahaan, ibu-ibu rumah tangga, apapun menjadi pekerjaan kami Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Kau memberkati dengan pekerjaan, dengan berkat-berkat yang terbaik dari surga. Kami yakin dan percaya sebesar sekecil apapun yang kami kumpulkan untuk pembangunan gereja, itu akan berguna bagi pembangunan gereja Bapa. Kami yakin dan percaya ada berkat-berkat yang Tuhan senantiasa limpahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, apa saja yang kami buat dengan kedua tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu melalui setiap pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kembalikan hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau hari ini
dalam pengurapan baru. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan yang memandu kami dalam multimedia Tuhan. Urapan Tuhan, kembalikan kehidupan mereka. Mereka kembali untuk pakai melayani akan Engkau. Kapanpun, dimanapun Kau percayakan mereka untuk melayani. Terima kasih Yesus. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, tidak terkecuali dari anak-anak kecil, pemuda, remaja, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun. Kami sudah dilawat Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan dengan berkat yang terbaik dari surga. Terlebih dari itu Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan Tuhan curahkan bagi kami Bapa. Kami berdoa, mungkin ada di antara sidang jemaat-Mu yang saat ini tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami dikarenakan dalam keadaan tubuh lemah karena sakit Tuhan. Kami satukan hati kami di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Bahkan jika ada di antara sidang jemaat-Mu yang lemah imannya Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah roh mereka kembali menyala-nyala untuk mereka boleh kembali datang memuliakan akan nama Tuhan. Kami boleh mengucap syukur beberapa sidang jemaat minggu yang lalu dalam keadaan tubuh lemah, sehingga hari ini mereka boleh datang beribadah. Engkau sudah menyembuhkan mereka, Engkau sudah memulihkan mereka. Kami yakin dan percaya terus Kau kerjakan kesehatan, kekuatan bagi seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Baik anak-anak kecil, anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang tua sekalipun, limpahkan kesehatan, kekuatan kami Tuhan, sehingga dengan tubuh yang sehat dan kuat kami boleh melakukan pekerjaan kami, melakukan aktivitas kami, bahkan kami boleh melayani, beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ibadah kami sepanjang minggu ini kami pertaruhkan kepada Tuhan, dalam tangan Tuhan. Dari pemuda remaja, ibadah doa, biar Engkau selalu ada di sana Tuhan, untuk melawat, mengurapi kami semua, sehingga kami melayani akan Engkau dengan urapan yang daripada Tuhan sendiri. Setiap koordinator yang ada Tuhan, koordinator sekolah minggu, pemuda remaja, kaum wanita, biarlah lawatan Tuhan, urapan Tuhan berlaku atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Bapa. Kami boleh bergandengan tangan melayani akan Engkau Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah sukacita Tuhan tetap ada atas hidup kami, menyertai kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Kita arahkan hati kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, saat ini pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan perantara lewat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Kami akhiri akan ibadah ini. Saudara yakin saudara diberkati Tuhan? Bersama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Super